Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan bab 13 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas. Pertama-tama, izinkan saya sebagai perwakilan untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anggita Rahma dengan NPM Mahir 249, kedua Diva Aprilia dengan NPM Mahir 252, ketiga Amalia Mustafa dengan NPM Mahir 259, keempat Nelly Farlina dengan NPM Mahir 296, kelima Nabila Fatharani dengan NPM Mahir 313. Masuk pada subbab yang pertama yaitu sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Jadi penjualan tunai itu dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembelinya untuk melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Adapun berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ini mengharuskan yang pertama, penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan ke bank seluruhnya dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Dan yang kedua, penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ini dibagi menjadi 3 prosedur. Yang pertama ada over-the-counter sales, yang kedua ada cash on delivery sales atau COD sales, yang ketiga ada credit card sales. Masuk pada penjelasan yang pertama, di sini terdapat penerimaan kas dari over-the-counter sales. Jadi dalam penjualan tunai ini, pembeli datang ke perusahaan lalu melakukan pemilihan produk yang akan dibeli, lalu mereka melakukan pembayaran di kasir dan kemudian menerima produk yang dibeli. Adapun penerimaan kas dari over the counter sales ini dilaksanakan melalui prosedur berikut, yaitu yang pertama, pembeli memesan barang langsung kepada wiraniaga atau salesperson di bagian penjualan. Dan yang kedua, bagian kasa akan menerima pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai, cek pribadi atau personal check, kartu kredit atau kartu debit. Yang ketiga, kemudian bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Dan yang keempat, bagian pengiriman akan menyerahkan barang kepada pembeli. Lalu selanjutnya bagian kasa akan menyetorkan kas yang diterima ke bank. Selanjutnya bagian akuntansi akan mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. Dan yang terakhir, bagian akuntansi akan mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai ke dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya terdapat penerimaan kas dari COD sales. Jadi cash on delivery sales atau yang biasa kita sebut dengan COD sales ini merupakan transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. Adapun COD sales melalui pos ini dilaksanakan dengan prosedur berikut, yaitu yang pertama, pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos. Yang kedua, penjual akan mengirimkan barang melalui kantor pos pengirim dengan cara mengisi formulir COD sales di kantor pos. Ketiga, kantor pos pengirim mengirim dan formulir COD sales sesuai dengan instruksi penjual kepada kantor pos penerima. Lalu yang keempat, kantor pos akan menerima pada saat diterimanya barang dan formulir COD sales memberitahukan kepada pembeli tentang diterimanya kiriman barang COD sales. Lalu yang kelima, pembeli membawa surat panggilan ke kantor pos penerima dan melakukan pembayaran sejumlah yang tercantum dalam formulir COD sales. Kantor pos penerima menyerahkan barang kepada pembeli dengan diterimanya kas dari pembeli. Selanjutnya, kantor pos penerima memberitahu kantor pos pengirim bahwa COD sales telah dilaksanakan. Lalu, kantor pos pengirim memberitahu penjual bahwa COD sales telah selesai dilaksanakan, sehingga penjual dapat mengambil kas yang diterima dari pembeli. Jadi, pada COD sales ini, jika lokasi pembeli berada di kota yang sama dengan lokasi perusahaan, penyerahan barang biasanya akan dilaksanakan sendiri oleh fungsi pengiriman perusahaan. Adapun pencatatan COD sales ini dilakukan dalam 2 jurnal sebagai berikut. Yang pertama, pada jurnal penjualan akan ditulis penjualan tunai pada debit, lalu pendapatan COD dan PPN keluaran pada kredit. Selanjutnya, pada jurnal penerimaan kas
Jadi pada saat kas diterima oleh bagian kasa, bagian jurnal membuat jurnal dalam jurnal penerimaan kas sebagai berikut, yaitu kas pada penjualan tunai. Sebaliknya, jika COD sales ini dilakukan oleh perusahaan kepada pembeli di luar kota atau di luar pulau, pengiriman dan penagihan harga barang dapat dilakukan lewat kantor pos atau perusahaan angkutan umum. Adapun pencatatan COD sales ini dilakukan pada saat barang diserahkan kepada kantor pos atau perusahaan angkutan umum dengan jurnal sebagai berikut, yaitu piutang COD ada di debit, lalu kreditnya ada pada PPN keluaran, penjualan COD, dan utang biaya angkutan. Pada saat kas diterima dari pembeli melalui kantor pos atau perusahaan angkutan umum, jurnal untuk pencatat transaksinya adalah kas di debit pada piutang COD. Dan yang terakhir, terdapat penerimaan kas dari credit card sales. Jadi sebenarnya kartu kredit ini bukan merupakan suatu tipe penjualan, namun merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana bagi penjual yang memberikan kemudahan baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Adapun kartu kredit ini dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, terdapat kartu kredit bank atau bank card. Yang kedua ada kartu kredit perusahaan atau company card, dan yang ketiga terdapat kartu kredit bepergian dan hiburan atau travel and entertainment card. Yang pertama di sini terdapat kartu kredit bank atau bank card. Jadi kartu kredit ini diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan yang lain. Adapun kartu kredit bank yang banyak beredar saat ini adalah Visa dan Mastercard. Perusahaan yang menerima pembayaran melalui kartu kredit dapat memperoleh uang tunai segera dari bank dengan menukarkan kopi credit card sales slip ke bank yang menerbitkan kartu kredit yang bersangkutan. Bank yang menerbitkan kartu kredit biasanya menagih ke pemegang kartu kredit sebulan sekali untuk transaksi pembelian dengan menggunakan kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dalam jangka waktu sebulan sebelumnya. Jika perusahaan menjual barang dengan menerima kartu kredit, jurnalnya adalah piutang kartu kredit dan beban kartu kredit ada di debit, lalu kreditnya ada pada PPN keluaran dan penjualan kartu kredit. Sebaliknya, ketika memperoleh pelunasan dari bank yang menerbitkan kartu kredit, maka jurnalnya adalah kas pada piutang kartu kredit. Selanjutnya terdapat kartu kredit perusahaan atau company card. Jadi kartu kredit ini itu diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggannya. Pelanggan dapat menggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang hanya ke perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Pada akhir bulan atau pada tanggal tertentu, perusahaan akan menagih jumlah harga barang yang dibeli oleh pemegang kartu kredit selama jangka waktu tertentu yang telah lewat. Dan yang terakhir di sini terdapat kartu kredit bepergian dan hiburan atau Travel and Entertainment Card. American Express, Diners Club, and Carte Blanche biasanya digolongkan ke dalam Travel and Entertainment Cards karena umumnya kartu-kartu tersebut itu digunakan dalam bisnis restoran, hotel, dan motel. Namun banyak juga toko-toko yang menerima kartu kredit itu sebagai alat pembayaran. Jurnal untuk mencatat penjualan dengan menerima kartu kredit jenis ini biasanya tidak jauh berbeda dengan jurnal penjualan yang menerima kartu kredit bank. Selanjutnya terdapat fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Di sini ada 5 fungsi. Fungsi yang pertama terdapat fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk pembayaran harga barang ke fungsi kas. Lalu yang kedua terdapat fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli. Yang ketiga terdapat fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan pembeli dan menyerahkan barang tersebut kepada fungsi pengiriman. Lalu yang keempat terdapat fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Dan yang terakhir terdapat fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya adalah informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama yaitu jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu, namun pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Dan yang ketujuh, otorisasi pejabat yang berwenang. Selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai itu ada 7. Yang pertama yaitu faktur penjualan tunai. Faktur penjualan tunai digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua yaitu pita register kas. Pita register kas ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas. Pita register kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga yaitu credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh Credit Card Center Bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Dokumen yang digunakan yang keempat yaitu Bill of Lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Yang kelima yaitu faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Tembusan faktur penjualan COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan, kantor pos, atau perusahaan angkutan umum dan dimintakan tanda tangan penerimaan barang dari pelanggan sebagai bukti telah diterimanya barang oleh pelanggan. Tembusan faktur penjualan COD ini digunakan oleh perusahaan untuk menagih kas yang harus dibayar oleh pelanggan pada saat penyerahan barang yang dipesan oleh pelanggan. Yang keenam yaitu bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Yang ketujuh yaitu rekap beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Data yang direkam dalam dokumen ini berasal dari kolom jumlah harga dalam kolom pemakaian. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Selanjutnya adalah catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai itu ada 5. Yang pertama yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Jika sebuah perusahaan menjual berbagai macam produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan setiap jenis produk yang dijual selama jangka waktu tertentu, dalam jurnal penjualan ini disediakan satu kolom untuk setiap jenis produk guna meringkas informasi penjualan menurut jenis produk tersebut. Yang kedua yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya itu dari penjualan tunai. Yang ketiga yaitu jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini tuh digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual.
Yang keempat yaitu kartu persediaan. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, kartu persediaan ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Yang kelima yaitu kartu gudang. Karena catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan barang yang disimpan di dalam gudang. Dalam transaksi penjualan tunai, kartu gudang ini digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Selanjutnya yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai itu ada 7. Yang pertama yaitu prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas, dan juga untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. Yang kedua yaitu prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran berupa pita register kas dan cap lunas pada faktur penjualan tunai kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman. Yang ketiga yaitu prosedur penyerahan barang. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Yang keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. Yang kelima yaitu prosedur penyetoran kas ke bank. Sistem pengendalian internal terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank semua kas yang diterima pada suatu hari. Dalam prosedur ini, fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh. Yang keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasar bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Yang ketujuh yaitu prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam fungsi ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan rekapitulasi beban pokok penjualan ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial sebagai dokumentasi sumber untuk pencatatan beban pokok penjualan ke dalam jurnal umum. Unsur pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Fungsi penjualan yang merupakan fungsi operasi harus dipisahkan dari fungsi kas yang merupakan fungsi penyimpanan. Pemisahan ini mengakibatkan setiap penerimaan kas dari penjualan tunai dilaksanakan oleh dua fungsi yang saling mengecek. Yang kedua, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Berdasar unsur sistem pengendalian internal yang baik, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain, yaitu fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Hal ini untuk menjaga aset perusahaan. Yang ketiga, transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Dengan dilaksanakannya setiap transaksi penjualan tunai oleh berbagai fungsi tersebut, akan tercipta adanya pengecekan intern pekerjaan setiap fungsi tersebut oleh fungsi lainnya. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang dibagi menjadi 6. Yang pertama, penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Transaksi penjualan tunai dimulai dengan diterbitkannya faktur penjualan tunai oleh fungsi penjualan. Dengan formulir ini, fungsi penerimaan kas akan menerima kas dan fungsi pengiriman akan menyerahkan barang kepada pembeli. Yang kedua, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas
dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Sebagai bukti fungsi penerimaan kas telah menerima kas dari pembeli, fungsi tersebut harus membubuhkan cap lunas dan menempelkan pita register kas pada faktur penjualan tunai. Yang ketiga, penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Otorisasi diperoleh merchant dengan cara memasukkan kartu kredit pelanggan ke dalam alat tersebut. Dengan alat ini, merchant terhindar dari kemungkinan ketidakbonafidan pemegang kartu kredit. Kemudian yang keempat, penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Dengan bukti ini, fungsi akuntansi telah memperoleh bukti yang sahih untuk mencatat adanya transaksi penjualan tunai dengan mendebit akun dan mengkredit akun hasil penjualan. Yang kelima, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan oleh dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Catatan akuntansi harus diisi informasi yang berasal dari dokumen sumber yang sahih atau valid, dibuktikan dengan dilampirkannya dokumen pendukung yang lengkap yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang keenam, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus diperoleh yang harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Karyawan mengupdate catatan akuntansi dan harus membubuhkan tanda tangan dan tanggal pada dokumen sumber sebagai bukti telah dilakukannya pengubahan data yang dicatat dalam catatan akuntansi pada tanggal tersebut. Yang ketiga, praktik yang sehat terdiri dari 3, yaitu yang pertama, faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Salah satu cara pengawasan adalah dengan merancang formulir yang bernomor urut tercetak. Yang kedua, jumlah kas yang diterima oleh penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja sebelumnya. Berikutnya, jika kas yang diterima setiap hari disetor ke bank seluruhnya pada hari yang sama atau hari kerja berikutnya, bank akan mencatat setoran tersebut ke dalam catatan akuntansinya. Yang ketiga, perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. Perhitungan kas secara periodik dan secara mendadak akan mengurangi risiko penggelapan kas yang diterima oleh kasir. Bahkan alur penerimaan kas dari over-the-counter sale sebagai berikut. Yang pertama, pembeli datang dan memesan barang secara langsung di bagian penjualan. Bagian kasa menerima pembayaran dari pembeli berupa uang tunai, cek pribadi, atau kartu kredit. Ketiga, bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Yang keempat, bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Kelima, bagian kasa menyetorkan kas yang diterima ke bank. 6. Bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. Ketujuh, bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sale melalui pos. Yang pertama, pembeli memesan barang menggunakan surat yang dikirim melalui kantor pos. Kedua, penjual mengirimkan barang melalui kantor pos dengan mengisi formulir COD sale di kantor pos. Yang ketiga, kantor pos mengirimkan barang dan formulir COD sales sesuai instruksi kepada kantor pos penerima. Yang keempat, kantor pos penerima pada saat menerima barang dan formulir COD sale memberitahu kepada pembeli tentang diterimanya kiriman barang COD sale. Yang kelima, pembeli membawa surat panggilan ke kantor pos penerima dan melakukan pembayaran sejumlah yang tercantum dalam formulir COD sale. Kemudian, kantor pos penerima menyerahkan barang kepada pembeli dengan diterimanya kas dari pembeli. Yang ketujuh, kantor pos penerima memberitahu kantor pos pengiriman bahwa COD sale telah dilaksanakan. Ketujuh, kantor pos pengirim memberitahu penjual bahwa COD sale telah selesai dilakukan, sehingga penjual dapat mengambil kas yang diterima dari pembeli. Penjualan credit card sale. Sebelum bagian kasa mengisi credit card sale slip, harus diteliti lebih dahulu bonafiditas pemegang kartu kredit melalui daftar hitam yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit atau otorisasi online langsung dari bank tersebut. Credit card
Credit card sales slip disetorkan ke bank dan rekening giro perusahaan akan dikredit oleh bank sebesar nominal credit card sales slip dikurangi dengan credit card fee. Deskripsi kegiatan sistem penerimaan kas dari piutang. Sumber penerimaan kas suatu perusahaan manufaktur biasanya berasal dari pelunasan piutang dari debitur, karena sebagian besar produk perusahaan tersebut dijual melalui penjualan secara kredit. Dalam perusahaan tersebut, penerimaan kas dari penjualan secara tunai biasanya merupakan sumber penerimaan kas yang relatif kecil. Penerimaan kas dari piutang dapat dilakukan melalui sebagian cara. 1. Melalui penagihan perusahaan. 2. Melalui pos. 3. Melalui lockbox collection plan. Cancel check di Amerika Serikat. Diuraikan lagi manfaat cancel check dalam pelancaran penerimaan kas dari penjualan tunai. Cancel check adalah cek yang telah digunakan untuk membayar dan oleh penerima cek telah digunakan atau dicairkan ke bank. Dalam sistem perbankan di Amerika Serikat, cancel check dikembalikan kepada nasabah yang mengeluarkan cek dan digunakan oleh nasabah sebagai bukti telah diterimanya pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak yang namanya tercantum pada cek. Cancel check di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia tidak mengembalikan cancel check pada nasabah yang mengeluarkan cek, karena sistem perbankan tidak menyediakan bukti pembayaran berupa cancel check. Pihak yang menerima pembayaran berkewajiban untuk membuat bukti dokumenter yang menunjukkan telah diterimanya kas dari pembayar. Oleh karena itu, seringkali dalam penagihan piutang kredit diwajibkan untuk menyerahkan kwitansi lebih dulu sebelum cek diserahkan atau dikirimkan oleh debitur pada kredit. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang adalah fungsi sekretariat. Fungsi sekretariat bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur perusahaan. Fungsi sekretariat bertugas untuk membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar surat pemberitahuan yang diterima bersama cek dari para debitur. Fungsi penagihan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Fungsi kas bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dalam jumlah penuh. Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kas piutang. Fungsi pemeriksa intern bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik. Di samping itu juga fungsi pemeriksa intern bertanggung jawab dalam melakukan rekonsolidasi bank untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang adalah 1. Surat pemberitahuan. Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahukan pembayaran yang telah dilakukannya. Surat pemberitahuan biasanya berupa tembusan bukti kas keluar yang dibuat oleh debitur, yang diselenggarakan dengan cek yang dikirimkan oleh debitur melalui penagihan perusahaan atau pos. 2. Daftar surat pemberitahuan. Daftar surat pemberitahuan merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Jika pemeriksaan kas dari piutang perusahaan dilakukan melalui pos, fungsi sekretariat bertugas membuka amplop surat pemisah untuk pemberitahuan dengan cek dan membuat daftar surat pemberitahuan yang telah diterima setiap hari. 3. Bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank. Bersama dengan penyetoran kas dari piutang ke bank, bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas pada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. 4. Kwitansi.
Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka. Kwitansi sebagai tanda penerimaan kas ini dibuat dalam sistem perbankan yang tidak mengembalikan cancel check pada check issuer. Unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal yang pertama yaitu organisasi. 1. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Fungsi penagihan yang bertanggung jawab untuk menagih dan menerima cek atau uang tunai dari debitur harus dipisahkan dari fungsi penerimaan kas yang bertanggung jawab untuk melakukan endorsement cek dan menyetorkan cek dan uang tunai hasil penagihan ke rekening giro perusahaan di bank. Kedua, fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi tidak boleh digabungkan dengan fungsi penyimpanan. Jika fungsi akuntansi digabungkan dengan fungsi penerimaan kas, timbul kemungkinan fungsi penerimaan kas menggunakan kas yang diterima dari debitur untuk kepentingannya sendiri dan menutupi kecurangan tersebut dengan memanipulasi catatan piutang kepada debitur. Unsur pengendalian internal yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 1. Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan. Untuk menghindari penerimaan kas dari debitur jatuh ke tangan pribadi karyawan, perusahaan mewajibkan para debiturnya untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan cek atas nama perusahaan atau dengan menggunakan giro biliet untuk memindah bukuan. Kedua, fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Kegiatan fungsi penagihan harus dicek melalui sistem akuntansi. Fungsi penagihan hanya melakukan penagihan atas dasar daftar piutang yang telah jatuh tempo yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Dengan demikian, fungsi penagihan tidak mungkin melakukan penagihan piutang dari debitur, kemudian menggunakan uang hasil penagihan tersebut untuk kepentingan pribadinya untuk jangka waktu tertentu. Ketiga, pengkreditan akun pembantu piutang oleh fungsi akuntansi harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Piutang adalah aset perusahaan. Pengurangan terhadap piutang yang dicatat dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen yang sahih. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar yang andal untuk mengurangi piutang adalah surat pemberitahuan yang diterima dari debitur bersamaan dengan cek. Unsur pengendalian internal yang ketiga yaitu praktik yang sehat. 1. Hasil penghitungan kas direkam dalam berita acara penghitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. Jika perusahaan menerapkan kebijakan bahwa semua kas yang diterima disetor penuh ke bank dengan segera, maka kas yang ada di tangan bagian kasa pada suatu saat terdiri setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Yang kedua, para penagih dan kasir harus diasuransikan. Untuk menghadapi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, bagian kasa dan penagih, karyawan yang langsung berhubungan dengan uang perusahaan ini perlu diasuransikan, sehingga jika karyawan yang diserai tanggung jawab menjaga uang tersebut melakukan kecurangan, asuransi akan menanggung resiko kerugian yang timbul. Ketiga, kas dalam perjalanan, baik yang ada di tangan bagian kasa maupun di tangan penagih perusahaan, harus diasuransikan. Untuk melindungi aset perusahaan berupa uang yang dibawa oleh penagih, perusahaan dapat menutup asuransi cash in transit. Untuk melindungi aset kas yang ada di tangan bagian kasa, perusahaan dapat menutup asuransi cash in safe. Selanjutnya yaitu bahkan alir dokumen sistem penerimaan kas dari piutang. Berikut ini disajikan bahkan alir dokumen berbagai prosedur penerimaan kas yang membentuk sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama, sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan. Menurut sistem pengendalian internal yang baik, semua penerimaan kas dari debitur harus dalam bentuk cek atas nama atau giro biliet. Penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan dilaksanakan dengan prosedur berikut ini. Pertama, bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan. Kedua, bagian penagihan mengirimkan penagih yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur. Ketiga,
Bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. 4. Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa. 5. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. 6. Bagian kasa mengirim kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur. 7. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank. Setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. 8. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Bagan alir dokumen sistem penerimaan kas melalui penagih perusahaan disajikan gambar pada slide berikut ini. Dalam bagan alir tersebut, bagian penagihan melaksanakan penagihan piutang berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh bagian piutang atas dasar kartu piutang atau arsip faktur yang belum dibayar. Hasil penagihan dari debitur dilaporkan oleh bagian penagihan melalui daftar surat pemberitahuan. Daftar surat pemberitahuan dilampiri dengan surat pemberitahuan diserahkan oleh bagian penagihan kepada bagian piutang. Bagian piutang membandingkan hasil penagihan yang dilaporkan dalam daftar surat pemberitahuan dengan daftar piutang yang ditagih. Dengan cara ini, kegiatan bagian penagihan dicek oleh bagian piutang. Kedua, sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos. Sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos dilaksanakan dengan prosedur berikut ini. 1. Bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. 2. Debitur mengirim cek atas nama yang dilampiri surat pemberitahuan melalui pos. 3. Bagian sekretariat menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. 4. Bagian sekretariat menyerahkan cek kepada bagian kasa. 5. Bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. 6. Bagian kasa mengirim kwitansi kepada debitur sebagai tanda terima pembayaran dari debitur. 7. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank. Setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. 8. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Alir dokumen sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos disajikan pada gambar di slide berikut ini. Jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui pos, maka yang bertanggung jawab untuk menerima surat beserta cek adalah bagian sekretariat. Bagian ini membuat daftar surat pemberitahuan dan menyerahkan cek dilampiri dengan daftar surat pemberitahuan kepada bagian kasa dan menyerahkan daftar surat pemberitahuan yang dilampiri dengan surat pemberitahuan kepada bagian piutang. Bagian kasa melakukan endorsement atas cek dan menyetorkan cek ke bank. Bagian piutang mencatat pengurangan piutang ke dalam kartu piutang berdasarkan surat pemberitahuan dari debitur. Bagian jurnal mencatat penerimaan kas dari piutang di dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank. Ketiga, sistem penerimaan kas dari piutang melalui Lockbox Collection Plan. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang debiturnya tersebar luas di berbagai wilayah geografis adalah 1. Jika debiturnya harus mengirimkan cek langsung ke perusahaan, diperlukan waktu perjalanan cek beberapa hari melalui pos. Kedua, cek clearing harus dilakukan antar bank yang jauh secara geografis, sehingga memerlukan waktu 1-2 minggu. Sistem penerimaan kas dengan Lockbox Collection Plan ini memberikan manfaat berikut ini. 1. Pekerjaan pembuatan daftar surat pemberitahuan dipindahkan dari tangan fungsi sekretariat perusahaan ke bank. Kedua, memberikan kemudahan bagi debitur dalam melakukan pembayaran utangnya. 3. Mempercepat proses cek clearing sehingga mempercepat perusahaan memperoleh kas. Penerimaan kas dari piutang melalui Lockbox Collection Plan dilaksanakan dengan prosedur berikut ini. 1. Bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. 2. Debitur melakukan pembayaran utangnya pada saat faktur jatuh tempo dengan mengirimkan cek dan surat pemberitahuan ke PO Box di kota terdekat. 3. Bank membuka PO Box dan mengumpulkan cek dan surat pemberitahuan yang diterima oleh perusahaan. 4.
Bank membuat daftar surat pemberitahuan. Dokumen ini dilampiri dengan surat pemberitahuan dikirimkan oleh bank ke bagian sekretariat. 5. Bank mengurus cek clearing. 6. Bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk mengkredit akun pembantu piutang debitur yang bersangkutan. 7. Bagian sekretariat menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian kasa. 8. Bagian kasa menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian jurnal untuk dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Pada slide berikut ini disajikan bahkan alir dokumen sistem penerimaan kas melalui Logbox Collection Plan. Dalam gambar tersebut, terlihat pengumpulan penagihan piutang dari pelanggan dilakukan oleh perusahaan dengan menyediakan PO Box di lokasi terdekat dengan tempat tinggal atau tempat usaha pelanggan. Setiap hari, bank yang ditunjuk oleh perusahaan diberi wewenang untuk membuka PO Box dan membuka surat-surat ahli pelanggan yang berisi cek dan surat pemberitahuan. Cek yang diterima oleh bank kemudian diproses clearingnya dan atas dasar hasil clearing tersebut, bank menerbitkan nota kredit. Bank membuat daftar surat pemberitahuan 2 lembar dan mengirimkan daftar surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan serta nota kredit ke bagian sekretariat perusahaan. Bagian sekretariat mendistribusikan daftar surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan ke bagian piutang untuk pencatatan berkurangnya piutang kepada debitur yang bersangkutan, daftar surat pemberitahuan dan nota kredit ke bagian jurnal untuk pencatatan penerimaan kas di dalam jurnal penerimaan kas. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.